Hai, kembali lagi belajar bersama Eksi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai kelangkaan yang dibagi menjadi 3 submateri. Yang pertama, pengertian kelangkaan, yang kedua, faktor penyebab kelangkaan, dan yang ketiga, cara mengatasi kelangkaan. Kita bahas satu-satu ya. Bersama Eksi, mudahkan belajar ekonomi. Nah, untuk akses materi, kita bisa klik menu di bawah ini. Yang pertama, mengenai pengertian kelangkaan. Apa sih kelangkaan? Coba deh, teman-teman pikirin, barang-barang apa aja yang teman-teman butuhkan saat ini. Nah, terus lihat di dompet teman-teman. Berapa uang yang teman-teman punya? Apakah uang di dompet teman-teman cukup untuk memenuhi kebutuhan dari semua harga barang yang ingin teman-teman miliki? Nah, itu yang dinamakan kelangkaan. Jadi, kelangkaan adalah suatu kondisi terbatasnya sumber daya ekonomi yang tersedia, sementara manusia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengolahnya demi memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Nah, jadi sumber daya ekonomi itu bisa berbentuk uang itu tadi, teman-teman. Nah, sumber daya ekonomi yang kita punya itu kan terbatas. Kemampuan yang kita punya juga terbatas. Padahal hal itu harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Itulah yang dinamakan kelangkaan. Nah, kelangkaan sumber daya ekonomi ini akan muncul jika dihadapkan dengan berbagai macam kebutuhan manusia. Hal inilah yang menjadi masalah pokok ekonomi, yaitu bagaimana kebutuhan manusia yang beragam dalam menggunakan sumber daya dan alat pemuas kebutuhan yang relatif terbatas. Nah, misalnya nih, di Gunung Kidul, teman-teman pernah ke Gunung Kidul nggak? Ternyata di Gunung Kidul itu pernah loh teman-teman mengalami kelangkaan air yang disebabkan oleh kemarau panjang, di mana sungai dan sumur mulai mengering. Misalnya nih, kebutuhan air bersih di desa di Gunung Kidul itu mencapai 500.000 liter per hari. Tapi kesediaan airnya tinggal 300.000 mililiter aja. Nah, akibatnya warga jadi kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka harus menghemat dan mencari sumber alternatif. Nah, di Gunung Kidul ini, mereka kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagai responnya, pemerintah daerah dan BPBD setempat melakukan distribusi air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Masih bingung nggak tentang kelangkaan? Coba kita lihat materi selanjutnya, yaitu faktor penyebab kelangkaan. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, faktor penyebab kelangkaan di peta konsep ini ada banyak sekali. Seperti yang pertama, perbedaan letak geografis. Kita bahas satu persatu ya. Nah, perbedaan letak geografis itu dapat menyebabkan persebaran sumber daya di berbagai wilayah yang tidak sama. Ada wilayah yang memiliki tanah yang subur, namun ada beberapa wilayah yang tidak memiliki tanah subur, namun tandus dan kekurangan air bersih. Yang kedua, terbatasnya kemampuan manusia. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi akan lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi dengan baik, maka dapat menyebabkan kelangkaan loh.
Selanjutnya yang ketiga, rendahnya kemampuan produksi yang ditentukan oleh faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan juga kewirausahaan. Nah, kemampuan produksi ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan barang atau jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia. Kemampuan produksi yang rendah dan terbatas dapat menyebabkan rendahnya jumlah produksi loh. Nah, hal itu yang dapat menyebabkan kelangkaan. Selanjutnya, lambatnya perkembangan teknologi. Nah, di negara maju itu kan teknologi bergerak dengan cepat ya teman-teman. Nah, hal itu berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Teknologi yang rendah pastinya hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan negara yang memiliki teknologi tinggi. Selanjutnya nih, terjadinya bencana alam. Setelah terjadi bencana alam, pasti mengakibatkan kerusakan bangunan, infrastruktur, hingga sumber daya alam lain menjadi rusak. Bahkan bisa menimbulkan korban jiwa loh. Nah, bencana alam yang memengaruhi sumber daya itu dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan manusia dan berdampak pada kelangkaan. Selanjutnya, pandemi. Contohnya, pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2019 ketika hand sanitizer dan masker menjadi tidak tersedia, itu menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Nah, hal ini juga disebabkan oleh pembatasan aktivitas masyarakat yang menghentikan produksi barang atau jasa. Akibatnya, pengguna barang atau jasa terbatas dan sumber daya manusia terbatas karena banyaknya korban jiwa. Hal itu juga bisa menimbulkan kelangkaan loh. Selanjutnya ada perang. Perang juga dapat menyebabkan kelangkaan. Keadaan perang akan membuat kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi akan terganggu bahkan terhenti. Nah, hal ini yang dirasakan saat perang antara Rusia dan Ukraina. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah rancangan dari suatu solusi untuk menghadapi semua rintangan yang melanda negara. Namun, apabila pemerintah salah langkah, maka akan menyebabkan masalah besar yang menimbulkan kelangkaan. Contohnya, pembatasan impor bahan baku yang terlalu ketat dapat menghambat produksi dalam negeri sehingga menyebabkan kelangkaan barang. Kemudian ada keterbatasan sumber daya alam. Jika sumber daya alam yang digunakan secara terus-menerus serta tidak dikelola dengan baik, maka sangat mungkin menyebabkan terjadinya krisis. Sehingga alat pemuas kebutuhan akan berkurang dan tidak dapat mencukupi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Selanjutnya ada kekurangan sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan terhindar dari kelangkaan. Namun begitu juga sebaliknya. Kurangnya tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan dalam suatu sektor dapat menghambat produksi dan menyebabkan kelangkaan. Dan yang terakhir, ketidakseimbangan struktur ekonomi. Semua sektor di dalam suatu negara harus sama. Apabila tidak, maka akan terjadi ketergantungan tinggi pada sektor tertentu dan dapat memicu terjadinya kelangkaan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara mengatasi kelangkaan itu. Ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama, menggunakan sumber daya secara bijak dan hemat. Yang kedua, melestarikan dan menjaga keseimbangan sumber daya alam. Yang ketiga, mengembangkan barang pengganti atau substitusi. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi dan pengelolaan sumber daya. Nah, itu tadi materi mengenai kelangkaan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di materi selanjutnya.
Bersama Nixie, mudahkan belajar ekonomi. Bye!